Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan, Patrick Kluivert akan memanggil 27 nama pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Australia dan juga Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jumlah pemain 27, rencana kemarin sesuai hasil rapat di catatan saya, 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi masih akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26, ujar Sumarji di Stadion Pakansari Bogor Selasa 18 Februari. Sumarji tidak bisa mengungkapkan secara detail nama-nama yang akan dipanggil Kluivert untuk masuk timnas Indonesia. Namun, Sumarji mengklaim ada nama pemain menarik yang dipanggil Kluivert. Akan ada nama pemain yang menarik dan itu akan tersampaikan di hari berikutnya, ucap Sumarji. Ya, lebih lanjut, Sumarji mengatakan Kluivert dan juga asisten pelatih timnas Indonesia masih berada di Belanda. Pelatih 48 tahun itu dijadwalkan kembali ke Indonesia pada awal Maret 2025. Tanggal 15 Maret kita akan mulai berangkat. Pertama tim ofisial, Masaj, Kitman. Kemudian tanggal 16 Maret saya, Coach Patrick, dan anak-anak yang main di Liga 1. Coach Patrick berangkat dari Jakarta, pemain di Eropa langsung ke Australia, kata Sumarji. Sumarji juga mengaku telah berbicara banyak dengan Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia terkait persiapan melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret dan juga menghadapi Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret. Banyaklah, BTN berbicara cukup panjang lebar. Berhari-hari kami berdiskusi dengan Coach Patrick berkaitan persiapan timnas senior. Mulai dari persiapan kita berangkat kapan, siapa yang dipanggil, berapa yang dipanggil, siapa-siapa orangnya, terus bagaimana kesiapan di Australia. Kembali dari Australia nanti kita naik apa, charter atau apa. Ketika kita selesai lawan Australia paginya kita pakai pesawat charter Garuda ke Jakarta, ucap Sumarji menambahkan. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat bicara tentang persiapan tentang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertanding melawan Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret nanti. Ini sekaligus menjadi laga perdana Patrick Kluivert dan juga stafnya dalam memimpin skuad Garuda. 4 poin menjadi misi yang akan coba mereka kejar demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia. Tentunya persiapan yang matang menjadi kunci untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Denny Lanzat menjelaskan, masalah utama yang akan mereka hadapi adalah terkait waktu yang mepet. Mereka harus bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa meracik strategi dan komposisi tim terbaik. Di sisi lain, semua pemain harus bisa segera beradaptasi dan melaksanakan instruksi pelatih dengan maksimal. Pertandingan kualifikasi, kami memiliki periode yang singkat. Tentu saja mempersiapkan pertandingan tersebut, kata Denny Lanzat, sumber kanal YouTube Football Premier. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan, saat ini semua proses telah mereka lewati dengan baik, termasuk bertemu dengan staf PSSI yang akan membantu mereka saat bertugas. Ini adalah saatnya untuk membuktikan diri dan membawa Indonesia terbang tinggi. Tugas ini tidak mudah dan mereka berjanji akan berjuang maksimal. Jadi kami mulai bekerja keras, kami punya yang resmi, semua sudah sedikit-sedikit. Jadi salaman dan bertemu dengan orang-orang penting dari federasi dan dari negara. Sekarang benar-benar bekerja fokus, terangnya. Dengan waktu yang ada, Lanza telah mulai menganalisa permainan calon lawan timnas Indonesia. Selain Bahrain dan juga Australia, mereka akan berhadapan dengan China dan juga Jepang. Di samping itu, saat ini skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen dan juga jarak dengan Australia di posisi kedua hanya 1 poin. Kondisi ini membuat skuad Garuda berambisi tinggi untuk lolos, bahkan bukan tidak mungkin melaju otomatis saat bisa mengunci posisi kedua klasemen di akhir laga nanti. Jadi pencarian bakat para pemain, melihat formasi akan seperti apa, jelas menganalisis lawan, jadi pekerjaan sebenarnya telah dimulai, tutupnya. Ketua BTN Sumarji menyatakan timnas Indonesia memantau seluruh pemain yang punya potensi untuk membela timnas Indonesia, termasuk Alkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani. Bagot dan juga Sadil Ramdhani sempat jadi langganan rutin dalam pemanggilan timnas Indonesia. Namun, dalam kisaran 1 tahun terakhir Bagot dan juga Sadil Ramdhani tidak lagi mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia era Sinteyong. Saat ini kursi kepelatihan berpindah ke Patrick Kluivert. Dalam pembentukan timnas Indonesia untuk laga Maret, Sumarji menyebut pemain-pemain yang berpotensi membela timnas Indonesia berpeluang untuk mendapatkan panggilan. Semua itu berpeluang untuk kita panggil, dan sekarang ini masih naik turun yang akan dipanggil. Semua kita pantau, Elkan,
"Sadil, nanti di awal Maret baru akan kita umumkan," kata Sumarji. Sumarji menyatakan jumlah pemain yang akan dipanggil bakal ada kisaran 27 pemain. Jumlah tersebut untuk menghadapi dua laga yaitu lawan Australia dan juga Bahrain. Di samping itu untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus berada di posisi 2 besar. Sedangkan bila timnas Indonesia berada di peringkat 3 atau 4, skuad Merah Putih akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab pemain yang siap memperkuat timnas Indonesia, yakni Ryan van der Pever, resmi mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Di akun Instagramnya Ryan VDP_, pesepak bola 19 tahun tersebut bahagia mendapatkan kontrak profesional dari klub sebesar Ajax Amsterdam hingga 4 tahun ke depan. "Done deal 2029, kata Ryan van der Pever mengutip dari akun Instagram @RyanVDP_. Ya, beberapa bulan yang lalu Ryan van der Pever yang memiliki darah Indonesia dari ayah dan juga ibunya diwawancara akun Instagram @pemainketurunan.id. Dalam wawancara itu, Ryan van der Pever mengaku siap jika diminta memperkuat timnas Indonesia. Ketika kami interview bulan Mei lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesianya. Ryan juga bersedia membela timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI. Tulis akun @pemainketurunan.id. Ryan van der Pever lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 24 Januari 2006. Sejak 2017 atau di usia 11 tahun, Ryan van der Pever masuk akademi sepak bola Ajax Amsterdam. Di tim muda Ajax Amsterdam, skill dan juga mental Ryan van der Pever ditempa. Akhirnya ditemukan posisi yang cocok di embannya. Posisi asli Ryan van der Pever adalah fullback kanan. Namun jika dibutuhkan, pemain yang resmi naik ke Ajax Amsterdam U21 pada tanggal 8 Februari 2025 ini juga dapat diandalkan sebagai bek tengah. Melihat usianya yang baru 19 tahun, tenaga Ryan van der Pever dapat digunakan untuk jangka panjang. Di tengah usia Kevin Dix dan juga Sandy Walsh yang segera menginjak 30 tahun, Patrick Kluivert telah memiliki suksesornya atas nama Ryan van der Pever. Diproses atau tidak Ryan van der Pever sebagai warga negara Indonesia tergantung keputusan dari Patrick Kluivert. Jika pelatih 48 tahun ini membutuhkan tambahan pemain di sektor kanan pertahanan, Ryan bisa dijadikan pilihan. Terlebih Ryan telah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Fakta ini menunjukkan Ryan van der Pever bukanlah pesepak bola biasa-biasa saja. Exco PSSI Arya Sinulinga pernah mengatakan bahwa peluang Cyrus Margono dipanggil timnas Indonesia kecil, sebab federasi tidak ikut memprosesnya menjadi warga negara Indonesia. Cyrus Margono merupakan kiper yang telah menjadi warga negara Indonesia. Ia memang lahir di Amerika Serikat, tapi punya darah Indonesia. Akan tetapi, kiper 23 tahun tersebut menjadi warga negara Indonesia bukan dari jalur naturalisasi. Pasalnya ia terlambat memilih kewarganegaraan. Cyrus Margono pun akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia dengan bantuan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hammedan. Dan kini kiper kelahiran Amerika tersebut sedang bersinar di Liga Kosovo. Memang ia baru saja bergabung dengan KFD Kakcini. Menariknya performanya impresif yang berakhir mendapatkan penghargaan masuk sebagai Team of the Week pekan ke-20 Liga Kosovo. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penampilan apiknya bisa dilirik oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Di kami tidak pernah proses, bukan melalui PSSI. Saya bukan mau menyinggung orang ya, kami tidak pernah memang proses beliau. Jadi, tak ada rekomendasi apapun yang kami dapat, kata Arya Sinulinga, sumber kanal YouTube-nya pada Rabu 18 Desember 2024. Di tim kita pun talent scouting belum pernah dapat itu. Kita nggak pernah juga ajukan ke pelatih Sinteyong. Apakah Anda mau ini? Sambungnya. Di samping itu, kini timnas Indonesia telah berubah dari era Sinteyong ke Patrick Kluivert. Akankah pelatih Belanda tersebut bakal memanggil Cyrus Margono? Ya, patut untuk dinantikan Maret 2025 mendatang. Kiper berkebangsaan Indonesia Cyrus Margono telah mencatatkan prestasi individu di KFD Kakcini. Ia masuk sebagai Team of the Week pekan ke-20 Liga Kosovo. Cyrus Margono ialah kiper Indonesia yang memutuskan untuk berkarir abroad. Ia bergabung dengan klub Kosovo KFD Kakcini. Penjaga gawang kelahiran Amerika Serikat ini lantas menjadi andalan di klub barunya. Hebatnya, ia mampu menunjukkan performa impresif.
Terbaru Cyrus Margono tampil apik saat membantu Kiev Dukakchini menang dengan skor 2-1 atas FC Sohareka di Liga Kosovo. Penampilan apiknya tersebut kemudian membuat Cyrus Margono masuk dalam daftar Team of the Week pekan ke-20 Liga Kosovo. Alhasil, performa apik kiper 23 tahun tersebut membuat netizen Indonesia meminta staf pelatih timnas Indonesia untuk mempertimbangkan nama Cyrus Margono agar dipanggil. Lihat ini, performa kiper Indonesia layak diberikan kesempatan. Saya pikir dia layak untuk tempat kedua atau ketiga di timnas Indonesia. Komentar salah satu netizen. Ia menarik untuk menantikan apakah Patrick Kluivert bakal memanggil Cyrus Margono ke timnas Indonesia karena ia sedang on fire di Liga Kosovo. Ketua BTN Sumarji mengatakan timnas Indonesia dan juga Patrick Kluivert akan terbang ke Australia pada 16 Maret 2025. Namun kloter pertama itu hanya berisi sang pelatih dan juga pemain dari Liga 1. Skuad Garuda akan melawan timnas Australia pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret. Sumarji mengatakan tim akan melaksanakan persiapan langsung di Australia. Pasalnya skuad Garuda baru bisa lengkap saat berada di sana. Sementara itu saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Mereka mencatat sekali menang, 3 kali seri, dan 2 kali kalah dari 6 pertandingan. Sementara itu Socceroos berada di posisi kedua dengan 7 poin. Mereka mencatatkan sekali kemenangan, 4 kali imbang, dan sekali kekalahan. Sementara itu setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.